bersama saya Stefani Ginting dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Berbasis pemerintah telah tegas mengumumkan terkait larangan mudik Lebaran 2021. Nantinya akan ada penyekatan di beberapa titik selama masa larangan mudik tersebut, yakni pada 6 hingga 17 Mei 2021. Lalu apa saja aturan dalam penerapan larangan mudik 2021 dan seperti apa kesiapan Korlantas Polri terkait hal ini? Yuk kita cari tahu. Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Bapak Kombes Pol Rudi Antariksawan. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi, Mbak Stefani. Sehat ya, Pak? Salam sehat selalu. Salam sehat, Pak Rudi. Ya. Pak Rudi, tahun ini, Lebaran tahun ini, mudik masih dilarang. Ya. Jadi seperti apa skema yang dipersiapkan oleh Korlantas Polri untuk memastikan tidak ada arus mudik, Pak? Ya, semenjak pemerintah mengumumkan bahwa mudik ditiadakan atau dilarang, Korlantas Polri dan jajarannya sudah mempersiapkan beberapa kegiatan untuk mengantisipasi. Yang pertama, kita melakukan atau menggelar operasi keselamatan yang sudah kita lakukan mulai dari tanggal 12 April sampai nanti tanggal 25 April. Operasi keselamatan ini kegiatannya apa? Ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan mudik atau mudik diadakan. Yang kedua, tentang kegiatan mendisiplinkan masyarakat agar lebih taat lagi mentaati protokol kesehatan. Yang ketiga, untuk mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintasnya. Itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana dengan kegiatan perjalanan ya masyarakat sebelum tanggal 6 sampai tanggal 17. Larangan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei gitu ya. Itu pelarangan formal ya. Tetapi esensi dari larangan mudik sebenarnya ya mudik jangan dilakukan oleh masyarakat. Pak Rudi, operasi keselamatan sudah selesai tanggal 25 kemarin. Nah, sebelum pelarangan 6 Mei nanti, seperti saat ini, apakah Polri tetap melakukan pengawasan atau seperti apa? Ya, tetap kita melakukan pengawasan dengan melakukan penggelaran operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan atau KKYD dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 5. Nah, ini KKYD. Kemudian disambung dengan operasi ketupat tanggal 6 sampai 17 Mei. Kegiatannya sama, jadi benar-benar kita lanjutkan terus sosialisasi tentang larangan mudik atau peniadaan mudik. Kemudian juga melakukan pengawasan pengendalian terhadap orang yang melakukan perjalanan jauh dengan kepentingan tertentu ya. Kemudian masuk kepada operasi ketupat, ini kita benar-benar strict untuk melakukan penyekatan, dan kita melakukan penyekatan ini di pos-pos itu terus bersama stakeholder terkait. Di situ ada perhubungan, ada Satpol PP, ada dari Satgas, ya, dari petugas Pemda, semuanya kita sama-sama melakukan antisipasi untuk melarang mudik atau mencegah masyarakat yang mudik itu. Ya. Nah, tadi ada beberapa pengecualian yang boleh lewat di arus mudik, di jalur mudik ini ketika nanti walaupun ada penyekatan, yaitu kalau ada kondisi khusus ya, Pak Rudi, apa syarat-syarat yang harus mereka bawa untuk bisa nanti dipersilahkan lewat oleh pihak kepolisian? Ya, jadi mereka yang punya kepentingan khusus ya, diantaranya satu yang melakukan perjalanan dinas ya, ini juga harus dilengkapi dengan dokumen surat tugas dari pimpinannya, atau kalau ASN itu dari minimal pimpinan setingkat golongan 2 dengan cap basah, tanda tangan basah ya. Kalau pegawai BUMN juga demikian, swasta juga demikian, ada dari pimpinannya bahwa ini benar-benar melakukan kegiatan dinas. Kemudian orang-orang yang punya kepentingan khusus ya, misalnya tadi saya sampaikan ada orang yang melayat ya, ada orang yang mau berobat, mau melahirkan. Ini ada dokumen
atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang dicap dan ditandatangani. Ini harus dilengkapi seperti itu. Nah, Juga surat bebas COVID kah? itu pasti. Jadi harus yang utama surat bebas COVID-19. Apakah itu rapid swab, ya, kinos, ya, itu harus dilengkapi. Kalau ada yang bandel dalam tanda kutip tetap mau maksa mau mudik gitu, apa tindakan dari pihak kepolisian? Ya, yang pertama mereka yang tetap maksa ya di tanggal 6 sampai 17 ini sudah kita gelar ada 333 pos penyekatan. Jadi mereka yang tetap nekat ini akan kita cek kepentingannya apa. Pak pengen mudik aja ya, tanpa bisa memberikan argumentasi, tanpa dilengkapi surat-surat urgensi itu ya, langsung kita putar balikan. Yang kedua, kalau dia ada pelanggaran-pelanggaran lain, misalnya ada protokol kesehatan, ya kita lakukan tindak sesuai dengan aturan undang-undang atau peraturan daerah setempat ya tentang pengamanan. Yang ketiga, pelanggaran apa? Pelanggaran lalu lintas ya, misalnya kendaraan barang atau truk yang dipakai untuk ngangkut penumpang, ternyata ya dia curi-curi itu, ditutup-tutupi, ternyata isinya penumpang, dimintain uang. Nah ini tentunya akan kita tindak tegas, kita tilang sampai kita sita kendaraannya. Travel gelap itu kendaraan pribadi yang dipungut bayaran ya. Ini orang-orang yang oknum-oknum ini ya, yang tidak bertanggung jawab ya, memberikan bujuk-bujuk, ayo kita mudik aman dengan saya, dengan ini kan. Nah, akhirnya kita tindak juga, kita tilang, kita sita kendaraannya ya. Dan kemudian juga yang perlu saya sampaikan juga, kita juga melakukan pemeriksaan terhadap wilayah aglomerasi. Wilayah aglomerasi itu perjalanan rutinitas yang ada kaitan dengan ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Misalnya kalau di Jakarta ini Jabodetabek, orang mau ke Depok, ke Jakarta boleh, dari Bogor ke Jakarta boleh, dari Tangerang boleh ya, karena ada aktivitas rutin. Mereka yang di sini kan ada orang Jakarta, rumahnya di Bekasi, kerjaan di situ, itu ada wilayah aglomerasi ya, diatur di dalam peraturan Menteri Perhubungan. Pak Rudi, boleh digambarkan mungkin di mana saja berarti titik penyekatannya nanti? Ya, titik penyekatan kita mulai dari wilayah Lampung sampai ke Bali. Di situ ada Lampung, kemudian Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jawa Timur, Bali. Di luar Jawa pun sama ya, karena aktivitas mudik kan bukan hanya milik Jawa saja, orang Kalimantan, orang Sulawesi juga sama ya. Kalau di Lampung misalnya pasti di Bakahuni, di pelabuhan itu akan dilakukan penyekatan, baik yang mereka yang dari Jakarta menuju Sumatera mau Jakarta, kita sekat ya. Di Merak, di pelabuhan, di Banten nanti juga dilakukan penyekatan dan seterusnya ya, baik jalur tol, arteri kita lakukan, termasuk sepeda motor tadi kita sekat. Oke, jadi Polda Banten juga termasuk titik penyekatan. Nanti saya akan ajak Bro Ensis langsung ke Provinsi Banten. Untuk lihat bagaimana persiapan penyekatan di sana ya Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Rudi atas waktunya. Sehat selalu, sampai bekerja kembali Pak Rudi, sampai ketemu lagi. Tentu siap mengawal penerapan larangan mudik tahun ini. Nah, seperti apa kesiapan Polri, khususnya Polda Banten terkait pelarangan ini? Saya sudah bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda Banten, Bapak Kombes Pol Rudi Purnomo. Selamat pagi, Pak Rudi. Selamat pagi. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Rudi, kalau Polda Banten sendiri persiapannya seperti apa sih untuk pelarangan mudik ini? Jadi kita sudah menyiapkan terdiri dari penyekatan, pos penyekatan. Di Getol kita ada 6 pos penyekatan. Kemudian di arteri sudah siap 12 pos. Demikian. Kalau digambarkan lebih detail, di mana-mana saja berarti pos penyekatan ini, Pak Rudi? Jadi untuk yang di Getol mulai dari Cikupa, Ciujung, Cikande, kemudian Serang Timur, Serang Barat, dan terakhir Tol Merak. Nah, termasuk di gerbang Tol Merak ini yang sedang berlangsung simulasi di belakang kita ya Pak Rudi? Ya, demikian. Ini simulasi dari Polres Cilegon melaksanakan simulasi penyekatan, di mana arus yang dari Jakarta kita
periksa. Apabila bawa penumpang pemudik akan kita putar balikan, hanya bisa masuk ke pelabuhan hanya penumpang barang. Boleh mungkin digambarkan alurnya terkait dengan simulasi ini, Pak Rudi, berarti setiap ada kendaraan yang masuk satu persatu berarti diperiksa? Betul, Pak. Jadi kita akan periksa satu persatu. Kita akan pilahkan, kita arahkan kanan untuk mobil penumpang. Kita cek, apabila sudah memenuhi syarat, kita luruskan, kalau tidak kita putar balikan. Ini berarti dalam satu pos penyekatan ada berapa orang personel yang akan berjaga, Pak? Jadi kita menyiapkan setiap pos 65 orang, ada 3 shift. 3 shift, jadi 8 jam selama 24 jam. Bahkan kemarin juga Korlantas Polri, Irjen Istiono langsung datang yang memantau persiapan di Polda Banten sendiri. Boleh diceritakan mungkin pada Broensis di rumah, Pak Rudi, apa saja nih hasil pantauan kemarin? Baik, Pak Korlantas kemarin melakukan survei jalur, mulai dari kita dari Banten sampai nyebrang ke Lampung dan Palembang. Kemana beliau menyampaikan apresiasi kepada kita, kesiapan kita untuk operasi kebutuhan nanti. Berarti kalau dipresentasikan sudah berapa persen kesiapan dari Polda Banten ini? Kita sudah siap 98% lah. Siap. Sisanya apa tuh berarti, Pak Rudi? Ya, siap fisik, siap mental, personil semuanya. Oke. Siap. Terakhir, Pak Rudi, mungkin boleh imbauan kepada Broensis di rumah terkait dengan ini tuh tegas bahwa mudik itu dilarang. Baik, imbauannya kepada masyarakat untuk tahun ini benar-benar tidak mudik karena kita sudah melaksanakan operasi di pos-pos penyekatan di mana tidak akan lolos. Jadi saya minta pada warga masyarakat seluruhnya untuk tahun ini tidak melakukan mudik. Mungkin, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi Purnomo. Selamat bekerja kembali. Semoga sehat selalu semua personel dari Polda Banten. Ya, sampai makasih. jumpa lagi, Pak Rudi. Ya. Sehat selalu. Aturan penerapan larangan mudik lebaran tahun ini bukanlah tanpa alasan. Aturan ini diambil pemerintah untuk dapat meminimalisir dan menekan penularan COVID-19. Tentunya untuk kebaikan kita bersama ya. Dan selalu ingat ya Broensis, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena jalan ini, jalan kita bersama. Saya Stephanie Ginting undur diri. Sampai jumpa.